Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Rivaldi dari kelompok 1C Beton dan teman saya Cantika Yon Abelia. Mungkin di video ini saya menjelaskan terkait dengan perhitungan kolom. Oke, mungkin saya mulai ya. Nah, mungkin dari ini balok perhitungan kolom. Nah, untuk tinggi kolomnya ini kita menyesuaikan dengan yang pada soal. Nah, pada soal itu tingginya ini saya sesuaikan dengan yang namanya tinggi lantai, tinggi perbangunan itu tinggi 4.500 mm atau 4,5 meter. Nah, untuk sisi pendek kolom atau B dan sisi panjang kolom itu 400. Saya menggunakan kolom 400 kali 400 atau 40 kali 40 cm, yang mana ini sesuai dengan yang udah saya rancang di ITEPS. Udah saya sesuaikan dengan rancangan saya di ITEPS, yang mana pada ini gue lagi buat video lah. Nggak tahu ulang kan? Aman aja. Lama. Nah, di video itu bisa kita lihat ketika kita ngedesain section properties, kita ke frame section. Di sini tuh udah terdefinisi tuh kolom sebesar 40 kali 40 cm. Ketika kita lihat, nah nih modification note-nya itu pokoknya itu kita ini di depth dan width-nya itu kita menggunakan 400 kali 400 atau 40 kali 40 mm, 40 kali 40 cm. Masih ke video nggak? Wih, muncul lah di video gue ini. Oh, di balok. Nah, untuk diameter sengkang yang saya diameter tulangan yang saya gunakan itu diameter 19 dengan sengkangnya 10. Selimut Persija jaraknya itu 50 dengan kuat tekan berdasarkan soal itu 22 MPa. Dengan kuat lelehnya itu atau FY-nya itu adalah 400. Dan kuat leleh transversalnya itu ya 600 dengan tinggi baloknya itu 3000 tinggi balok ini mah LN-nya itu 3.900. Nah, pertama kita ngecek secara gaya aksial, sisi terpendek dan dimensi penampangnya. Nah, gimana? Nah, ketika nilai PU itu lebih besar, apakah dia lebih besar dari 0,1 dikali dengan AG atau A grossnya dikali F Jackson? Nah, untuk syarat gaya aksialnya itu memenuhi dari perhitungan ini, dan untuk B-nya itu apakah lebih besar atau sama dengan 300 mm? Nah, nih ketika iya, maka dia memenuhi karena syaratnya itu harus lebih besar dari 300 mm. Itu juga dengan syarat rasio dimensi penampangnya. Apakah B per H-nya itu lebih besar atau sama dengan 0,4? Ternyata ya 0,4 meter ya, 0,4 meter atau 40 cm atau 400 mm. Nah, jadi 400 mm sama dengan 0,4. Nah, syaratnya ini tuh lebih besar atau sama dengan. Nah, berarti karena yang saya gunakan itu sama dengan, berarti memenuhi gitu. Itu dengan jumlah tulangannya itu yang saya rencanakan itu ada 12, dengan luasnya itu nih dengan pi dikali nih 8 dikali dengan diameter tulangan, terus dengan cek Romin dan Romax-nya itu ketika 1% ini lebih kecil atau sama dengan lebih kecil di antara 1% dan 6%. Ketika kita cek ternyata dia 2,13% ini rasio tulangan atau rho-nya yang kita pakai. Nah, rumus rho-nya itu ini AS-nya dibagi dengan B dikali dengan H. Nah, kita dapat di angka 2,13%. Nah, untuk syaratnya itu rho itu harus berada dalam rentang antara 1 sampai 6% dan kita dapatnya di 2,13%. Maka itu memenuhi. Itu juga dengan pengecekan strong column-nya atau weak beam. Nah, nilai ini tuh momen nominal column MN tumpuan balok ini kita dapat dari ITEPS. Dari tabel ITEPS yang kemarin tuh sama perhitungannya kayak kita waktu tahap awal itu di balok gitu, teman-teman. Jadi
kita input ke data ini. Nah, ketika 2 dikali MNC-nya itu lebih besar atau sama dengan 1,2 dikali MN minusnya dan MN positifnya. Nah, dia memenuhi atau enggak? Ternyata ketika kita melakukan perhitungan, oke, jadi strong column weak beam-nya itu memenuhi. Terus kita masuk ke desain transversalnya. Nah, sama dengan data yang kita pakai pada perhitungan longitudinal. Nah, namun di sini kita melakukan jumlah sisi ini ada panjang zona sendi plastis. Maaf ya atas terlalu nggak kondusif, Pak. Nah, kita di sini juga ada as ya, as1, as2. Nah, itu. Nah, jadi yang saya dan Abil rencanakan itu jumlah sasi pendeknya itu sama-sama 4 dengan spasi yang kita gunakan itu 80. Nah, spasi terbesarnya itu yang kita pakai itu 300 mm jaraknya gitu. Terus untuk confinement atau kekangan zona sendi plastis, nah lebar penampang inti betonnya itu 300 mm dengan penampang inti betonnya itu panjangnya juga sama dengan luas penampang kolom atau agrosnya itu kita kalikan aja B dikalikan dengan H nih. B dikali H dengan H itu 160.000 mm persegi. Nah, luas penampang inti betonnya itu nih confinementnya, lebar penampang confinementnya dan panjang confinementnya kita kalikan, kita mendapatkan 90.000 mm persegi. Nah, untuk as minimum dengan rumus 0,3 dikali dengan BC dikali dengan FC aksen dibagi dengan FY. FY-nya tadi itu 400 dikali dengan A gross. Nih, A gross yang kita dapat ini dibagi dengan A confinement-nya. A gross confinement dikurang 1 kita mendapatkan 3,85. Dan AS minimum 2-nya kita didapat di 1,4. Nah, kita cek nih. AS-nya ini lebih besar atau sama dengan as dibagi S minimum enggak? Nih, ketika kita membandingkan nilai as satunya ini dengan pembagian antara as minimum as min S min 1 dan S min 2-nya itu ternyata memenuhi karena nilainya itu hasilnya itu lebih besar gitu. Nilai pembagian antara kedua hal ini lebih kecil dari nilai ini, dan nilai ini tuh sebagai acuan kita ketika nilai hasil bagi dari kedua hal ini lebih besar daripada A1 kita ini artinya nggak memenuhi. Dan kebetulan ketika 3 dibagi 1 itu kan sekitar ya 3,8 itu sekitar berapa ya, 2, sekian lah. Jadi angka itu masih berada di bawah nilai 3,93, makanya di sini memenuhi. Begitu juga dengan sisi panjangnya, sisi panjang. Kemudian cek spasinya. Nih, syarat spasinya itu nih. Ketika spasi kita 80. Nah, 80 itu karena di sini tuh S-max yang kita gunakan itu adalah 100. Nah, ketika spasi yang kita gunakan lebih dari 100, maka dia nggak memenuhi dong. Karena spasi yang kita gunakan itu 80, itu masih berada di bawah angka 100, yang mana 100 itu merupakan syarat maksimum kita. Terus nah nilai ini kita dapatkan dari ITEPS, nilai MPR kolom, VU1, VU2, VU2 sumbu lemah, VU2 sumbu kuat itu kita dapat dari ITEPS. Nah, untuk mengecek AS per S-nya. Nah, ketika AS per S-nya ini nilai AS perlu dan AS minimumnya ini kita bagikan. Nah, dengan nih ketika AS yang di bagian ini nih, AS per S minimum 2-nya itu nilainya 0,35 M. Nah, ketika nilainya itu nih di atas. Nah, nilai kita lagi-lagi jadi acuan lagi nih. Nilai AS per S satunya itu 3,93 itu kita jadikan acuan. Ketika nilai ini tuh lebih kecil dari acuan kita, maka dia memenuhi. Oleh sebabnya nilai 0,35 ini kan 0,35 ini lebih kecil nih dari 3,93. Makanya dalam perumusan ini, rumus if kita ini dia oke.
Nah, gitu juga dengan perhitungan spasi ini kita kita oke. Buka. Kuat gesernya juga oke dengan rumus-rumus yang saya pakai di sini. Juga tahanan geser beton sumbu kuatnya juga oke. Nah, coba kita cek dari ini. Rumus ini AV per S lebih besar dari AV per S perlu. Nih, AV per S perlunya berapa? 0,057 dengan perhitungan yang kita gunakan ini. VS dibagi dengan VYV 400 dikali dengan diameternya itu 19 kita gunakan tadi, di mana D itu kita sama dengan B dikurang dengan CC dikurang DS. Nah, itu kita dapatkan nilai untuk AS perlunya itu 0,05 dengan AS minimumnya 0,290. Nah, ketika AV per S-nya AV per S nih kayak ketika nilai AV nih sumbu lemah kita bagi dengan S spasinya, ketika dia lebih besar atau sama dengan dari maksimum nih, maksimum nilai di antara 0,05, 0,29, 0,35, di mana nilai maksimumnya? Nilai maksimumnya itu ada di 0,35. Nah, nilai maksimum 0,35 ini itu ketika dia lebih kecil daripada nilai AV per S-nya. Nilai AV per S itu coba kita cek nilai AV per S. Nilai AV-nya itu ini nilai sumbu kuatnya itu ketika kita bagi dengan spacingnya itu berapa nilainya? 1,5. Nah, nilai 1,5 ini lebih gede nggak dari nilai maksimum di antara ketiga ini? Nah, karena ketiga ini tuh adalah AS, nilai AS yang bakal kita gunakan. Nah, kita kan dalam perancangan itu kita harus mengasumsikan hal yang terburuk ya. Tapi dalam rencana kita ini 0,35 ini adalah hal yang paling besar, hal terbesar, poin terbesarnya. Nah, karena di antara ketiga poin ini 0,35 lebih besar, paling besar. Nah, itu jadi kita jadikan bahan untuk mempertimbangkan AS-nya. Nah, AS per S-nya itu kita dapat di angka 1,5. Sementara AS minimum yang kita butuhkan itu 0,35. Apakah 1,5 ini memenuhi? Ya, tentunya karena dia nilainya lebih besar dari AS minimum ini. Oke, mungkin lanjut untuk nilai cek AS-nya itu juga memenuhi. Oke, mungkin kita masuk ke kesimpulan. Nah, coba lagi. Wah, videonya nggak jalan ya? Tes. Masih jalan nggak sih videonya? Pakai apa? Tunggu, videonya masih jalan? Oh, masih jalan. Mana tuh? Di cam. Oh. Oke, mungkin masuk kesimpulan. Untuk share geometrinya oke, kapasitas lenter oke, kuat geser juga oke. Nah, untuk longitudinal tadi itu kita pakai 12 dari tulangan dengan D19. Dengan sumbu lemahnya kita menggunakan 4D10 dengan spesi 80, juga sumbu kuatnya 4D10 dengan spesi 80. Sumbu lemahnya 2D10 dengan spesi 100. Begitu juga dengan sumbu kuatnya. Terima kasih, sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.